Hasil Timnas Indonesia vs Malaysia di Piala AFF U19. Ternyata ini syarat Budah Maarten Paes agar bisa bermain di Timnas Indonesia. Shin Tae-yong sampai tahan rasa sakit demi kesuksesan Timnas Indonesia. Shin Tae-yong akui banyak tawaran melatih di klub Korea. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Hasil Timnas Indonesia vs Malaysia Piala AFF U19. Baru saja usai pertandingan antara Timnas Indonesia vs Malaysia di semifinal Piala AFF U19 2024. Pertandingan berjalan sangat seru, kedua tim saling jual beli serangan. Pertandingan ini diselenggarakan di Stadion Gelora Bung Tomo. Pertandingan tersebut disiarkan langsung di SCTV dan live streaming video.com. Melawan Malaysia di semifinal Piala AFF U19 merupakan laga balas dendam Timnas Indonesia pada 6 tahun silam. Kekalahan tersebut tersaji pada semifinal Piala AFF U19 2018. Berlangsung di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, tim asuhan Indra Syafri kala itu kalah nyesek melalui drama adu penalti. Pertandingan tadi malam yang tersaji semoga bisa meningkatkan kualitas Timnas Indonesia di masa depan. Hasil skor Timnas Indonesia versus Malaysia di Piala AFF U19 bisa kalian lihat di judul berita maupun sosial media lain. Semoga Timnas Indonesia semakin maju dengan generasi emas saat ini. Barfo Indonesia. Shin Tae-yong tahan rasa sakit demi kesuksesan Timnas Indonesia. Shin Tae-yong, pelatih Timnas Indonesia, mencuri perhatian dengan dedikasinya yang luar biasa. Ia menunjukkan komitmen total dalam melatih Timnas Indonesia, bahkan sampai harus menahan sakit. Shin Tae-yong, pelatih asal Korea Selatan, mengungkapkan perjuangannya dalam memberikan yang terbaik untuk Timnas Indonesia. Selama perjuangannya, Shin Tae-yong harus dirawat di rumah sakit karena radang dada akibat kelelahan. Saya tidak punya waktu istirahat dari pertandingan terakhir kualifikasi Asia untuk Olimpiade Paris hingga pertandingan internasional di bulan Juni untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Saya sangat kelelahan, kata Shin Tae-yong seperti dilansir dari Naver pada Sabtu 27 Juli 2024. Shin Tae-yong melanjutkan, menjelang pertandingan internasional bulan Juni, saya mulai batuk dan demam. Saya pikir itu tidak akan menjadi masalah besar dan terus berusaha. Meski gagal lolos ke Olimpiade Paris 2024, Shin Tae-yong berhasil membawa Timnas Indonesia senior ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun, setelah itu, ia harus dirawat di rumah sakit. Setelah pertandingan, saya langsung pergi ke ruang gawat darurat di Korea karena paru-paru kiri saya dalam kondisi serius. Dokter mengatakan bahwa kondisi ini bisa terjadi akibat stres dan kelelahan, jelas pelatih berusia 53 tahun tersebut. Meskipun sedang dirawat, Shin Tae-yong terus memikirkan Timnas Indonesia. Ia mengaku meminta izin untuk pulang lebih awal, tetapi rumah sakit melarangnya dan PSSI memutuskan untuk memperbolehkannya tinggal lebih lama. Saya ingin pulang cepat karena jadwal Timnas Indonesia. Rumah sakit menghentikan saya dan PSSI juga memahami situasinya, tambah Shin Tae-yong. Kini Shin Tae-yong telah pulih dan siap untuk memimpin Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan berada di grup C bersama Arab Saudi, Australia, Bahrain, Cina, dan Jepang. Selain itu, Shin Tae-yong baru saja menerima Golden Visa di Indonesia, sebuah visa istimewa yang memudahkan proses imigrasi dan memungkinkan tinggal lebih lama. Visa ini diberikan setelah perjuangan Shin Tae-yong selama hampir 5 tahun melatih Timnas Indonesia.
Syarat mudah Maarten Paes bisa bela timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Bisakah Maarten Paes membela timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026? Pertanyaan ini muncul seiring dengan ketertarikan pada kelayakan Maarten Paes untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Namun ada beberapa kendala yang perlu diatasi, terutama aturan FIFA mengenai perpindahan kebangsaan pemain. Menurut aturan FIFA, Maarten Paes yang pernah bermain untuk timnas U-Strip 21 Belanda pada tahun 2020 menghadapi masalah karena aturan ketat tentang perpindahan kebangsaan. Artikel 9 ayat 2 FIFA menyebutkan bahwa pemain yang sudah bermain untuk tim nasional junior di atas usia tertentu tidak memenuhi syarat untuk bermain bagi tim nasional lain. Maarten Paes berusia 22 tahun saat terakhir kali bermain untuk Belanda U-Strip 21 sehingga menurut aturan ini dia tidak memenuhi syarat untuk bermain untuk timnas Indonesia. Namun ada pengecualian dalam aturan FIFA yang bisa berlaku terutama bagi pemain dengan kewarganegaraan ganda. Contoh serupa terjadi pada Jordi Amat yang mendapatkan pengecualian karena bermain untuk timnas junior Spanyol hanya beberapa minggu sebelum batas waktu yang ditetapkan FIFA pada September 2020. Hal ini memberikan harapan bahwa situasi Maarten Paes bisa dipertimbangkan dengan cara yang sama. PSSI Badan Sepak Bola Indonesia sedang berusaha keras untuk memfasilitasi proses naturalisasi Maarten Paes. Arya Sinulinga, salah satu eksekutif PSSI, mengakui adanya kendala karena pengalaman Maarten Paes dengan Belanda U-Strip 21, tetapi tetap berkomitmen untuk melanjutkan proses naturalisasi sesuai hukum yang berlaku. Meskipun menghadapi tantangan besar, harapan tetap ada berkat kemungkinan pengecualian oleh FIFA dan proses naturalisasi yang sedang berjalan. PSSI bertekad untuk memastikan semua prosedur hukum terpenuhi agar Maarten Paes bisa memperkuat timnas Indonesia. Semua pihak harus bekerja sama untuk mengatasi hambatan hukum dan administratif agar impian Maarten Paes dapat terwujud dan timnas Indonesia bisa diperkuat oleh pemain yang berdedikasi ini. Shin Tae-yong banjir tawaran dari klub Korea. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong mengungkapkan bahwa ia mendapat banyak tawaran untuk melatih klub-klub di Korea Selatan. Namun ia memutuskan untuk tetap berfokus pada kariernya bersama timnas Indonesia. Shin Tae-yong baru saja menerima Golden Visa di Indonesia. Visa ini memudahkan proses imigrasi dan memungkinkan penerimanya tinggal lebih lama. Sebelumnya, Shin telah menandatangani kontrak baru dengan timnas Indonesia yang mengikatnya hingga tahun 2027. Meskipun ada tawaran menarik dari klub-klub di Korea Selatan, Shin memilih setia pada timnas Indonesia. Sejujurnya banyak tawaran dari K-League Liga Korea Selatan, kata Shin, seperti dilansir dari Naver pada Sabtu 27 Juli 2024. Namun, saya merasa terikat dengan tim yang telah saya bangun di Indonesia. Dengan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia yang semakin dekat, pindah klub tidak masuk akal. Timnas Indonesia akan berlaga di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan berada di grup C bersama Arab Saudi, Australia, Bahrain, Cina, dan Jepang. Shin Tae-yong merasa cocok dengan timnas Indonesia dan berkomitmen untuk meningkatkan prestasi tim. Saya merasa menjadi bagian dari tim Indonesia dan harus mencapai hasil yang baik, tambahnya.